Sintayong siap bawa timnas U22 Indonesia ke puncak Piala AFF 2024, targetkan lolos ke final. Rumput SUGBK makin baik, timnas Indonesia siap tampil gemilang di laga kandang. Jelang Piala AFF 2024, timnas Indonesia fokuskan pemusatan latihan di Bali untuk performa maksimal. Tak dipanggil ke timnas, Sintayong buka suara soal absennya Asnawi Mangkualam. Erick Thohir respon pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi. Meski dipanggil Sintayong, pemain diaspora Eropa ini terhalang FIFA bela timnas Indonesia. Turnamen bergengsi Piala AFF 2024 menjadi ajang pembuktian bagi pelatih Sintayong bersama timnas U22 Indonesia. Sin akan memimpin skuad U22 untuk bertanding meskipun mereka tergolong muda dibandingkan dengan tim negara lain. Dalam turnamen ini, Sintayong hanya akan mengandalkan pemain-pemain dari timnas U22 tanpa memasukkan pemain senior ke dalam daftar. Keputusan ini tentu membawa tantangan tersendiri, mengingat banyak negara lain kemungkinan membawa tim dengan kekuatan penuh. Di tengah persiapan ini, Sintayong memberikan komentar yang mencerminkan sikap realistisnya terhadap kekuatan tim. Menyadari bahwa skuadnya mungkin kurang dari segi pengalaman, Sintayong tak ingin kehilangan optimisme. Dia tetap menargetkan untuk membawa tim asuhannya mencapai partai final di Piala AFF 2024. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk berjuang maksimal di setiap pertandingan. Menariknya, PSSI tidak memberikan tekanan besar pada Sintayong untuk turnamen ini. Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut tidak membebani Sin dengan target khusus untuk memenangkan Piala AFF. Fokus utama PSSI justru berada pada misi yang lebih besar, yakni membawa Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, Piala AFF lebih dilihat sebagai kesempatan mengasah pengalaman tim muda. Walaupun tanpa tekanan juara dari federasi, Sintayong tetap memasang target tinggi bagi skuadnya. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap timnas U22 Indonesia mampu menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal. Perkembangan kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali mendapatkan sorotan positif dari Justinus Laksana. Menurutnya, kualitas rumput SUGBK kali ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa kualitas rumput tersebut belum mencapai tingkat sempurna dan masih membutuhkan waktu untuk benar-benar ideal. Coach Justin mencatat bahwa kemajuan ini tidak lepas dari fokus pengelola SUGBK untuk menjaga stadion tersebut. Sebelumnya, stadion ini sempat difungsikan untuk berbagai agenda lain yang turut mempengaruhi kondisi rumput. Namun saat ini pengelola SUGBK tampaknya lebih berkomitmen terhadap kualitas lapangan. Ia menambahkan bahwa berbagai upaya perbaikan telah dilakukan terutama pada saat pengecekan terakhir yang dilakukan pada Kamis lalu. Meski belum sempurna, perbaikan ini sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Ia optimistis bahwa metode ini akan membantu dalam memperkuat akar rumput agar lebih stabil. Proses perbaikan rumput SUGBK ini memang membutuhkan kesabaran, terlebih dengan jadwal timnas Indonesia yang akan segera menggunakan stadion tersebut untuk laga-laga penting. Coach Justin menyadari bahwa kondisi yang belum sempurna ini mungkin masih memengaruhi permainan tim, namun ia berharap proses perawatan yang berjalan bisa memperbaiki keadaan lapangan secara signifikan. Ia juga berharap agar rumput tersebut semakin menancap dan menyatu dengan tanah seiring waktu. Kondisi ini akan mendukung pemain timnas Indonesia untuk bermain lebih nyaman dan maksimal. Sintayong telah mengumumkan bahwa skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menuju Piala AFF 2024. TC tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada akhir November 2024. Menurut Sin, latihan ini merupakan langkah penting untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi turnamen tingkat Asia Tenggara tersebut.
Sintayong menilai bahwa TC selama 10 hari cukup untuk mempersiapkan tim secara optimal. Ia mengungkapkan bahwa latihan ini akan difokuskan pada pematangan taktik dan strategi yang akan diterapkan di setiap pertandingan. Dengan persiapan yang intensif ini, Sin berharap tim Merah Putih dapat tampil maksimal dan siap bersaing di Piala AFF 2024. Sin juga akan fokus mempersiapkan strategi untuk menghadapi laga pertama melawan Myanmar. Pertemuan dengan Myanmar akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia dalam menguji kesiapan dan kekompakan tim. Pelatihan di Bali dipilih agar para pemain dapat berlatih dengan lebih nyaman dan fokus. Dengan atmosfer yang lebih kondusif, Sintayong berharap para pemainnya bisa menjalani TC dengan optimal dan memaksimalkan waktu yang ada. Sintayong berharap pemusatan latihan ini bisa memperkuat koordinasi antar pemain dalam mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan. Keberhasilan TC ini menjadi krusial untuk menghadapi turnamen dengan percaya diri. Dengan persiapan matang di Bali, Sintayong optimis timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaik di Piala AFF 2024. Sintayong akhirnya angkat bicara mengenai keputusan tidak memanggil 5 pemain andalannya untuk memperkuat skuad Garuda. Keputusan ini menjadi sorotan karena beberapa nama yang tidak dipanggil adalah pemain inti yang biasanya menjadi pilihan utama di timnas. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, alasan utama tidak memasukkan kelima pemain ini adalah karena mereka tengah mengalami cedera. Cedera ini mereka alami saat bermain untuk klub masing-masing yang membuat mereka belum dalam kondisi fisik optimal untuk bertanding bersama timnas. Selain Asnawi, 4 pemain lainnya yang absen adalah Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi dan Dimas Derajat. Cedera yang dialami para pemain ini membuat Sintayong memilih untuk tidak memaksakan mereka bergabung dengan skuad timnas. Secara keseluruhan skuad yang dipanggil Sintayong tidak banyak mengalami perubahan. Absennya Asnawi dan keempat pemain lainnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih dalam menyusun strategi. Namun Sintayong tetap optimis dengan pemain-pemain yang ada saat ini untuk membawa timnas Indonesia tampil maksimal. Pelatih Sintayong mengutamakan kesehatan pemain dan tidak ingin mengambil risiko dengan memaksa mereka bermain. Ia menyadari bahwa pemulihan cedera menjadi prioritas agar para pemain bisa kembali ke lapangan dalam kondisi terbaik di masa mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya di mana Erick menyatakan bahwa skuad ini akan menghadapi 2 tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia karena kedua lawan tersebut memiliki reputasi kuat di Asia. Erick Thohir menyampaikan harapan besar kepada 27 pemain yang terpilih untuk berjuang sekuat tenaga demi membela bendera merah putih. Ia menekankan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Pesan ini sekaligus memberi dorongan moral bagi para pemain dan penggemar. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bukan sekadar laga biasa, tetapi menjadi bagian dari upaya besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, skuad Garuda dituntut untuk tampil maksimal melawan 2 tim papan atas di Asia tersebut. Erick Thohir berharap dengan adanya pemusatan latihan dan persiapan matang, timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik di lapangan. Sintayong sebagai pelatih telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Arab Saudi. Dalam latihan yang intensif, para pemain dipersiapkan agar mampu bersaing dengan tim-tim kuat di level Asia. Erick Thohir pun mendukung penuh keputusan dan persiapan yang dilakukan oleh tim pelatih agar timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencetak sejarah. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Sintayong memanggil sejumlah pemain diaspora yang sebelumnya menjadi langganan timnas untuk memperkuat skuad Garuda. Salah satu nama yang turut dipanggil adalah Ivar Jenner, pemain yang memiliki peran penting di lini tengah. Namun Ivar dipastikan tidak bisa tampil melawan Jepang karena larangan dari FIFA. Absennya Ivar Jenner bukan disebabkan oleh cedera, melainkan akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan selama babak kualifikasi Piala Dunia.
Sepanjang pertandingan sebelumnya Ivar telah mengantongi 2 kartu kuning. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Sintayong dalam merancang strategi menghadapi Jepang. Meskipun Ivar Jenner tidak dapat diturunkan dalam pertandingan melawan Jepang, Sintayong tetap memutuskan untuk membawanya dalam skuad. Pelatih asal Korea Selatan ini memiliki alasan kuat untuk tetap membawa Ivar, yaitu agar ia bisa diturunkan saat melawan Arab Saudi. Kehadiran Ivar di laga kedua ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia dalam menghadapi lawan yang tangguh. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Ivar untuk menunjukkan kemampuannya setelah harus absen melawan Jepang. Sintayong percaya bahwa pemain muda ini akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Meski harus melewatkan 1 pertandingan, Ivar diharapkan dapat membantu tim dalam menghadapi tantangan besar lainnya di kualifikasi Piala Dunia. Absennya Ivar di laga melawan Jepang tentunya akan menjadi kehilangan, namun keberadaannya untuk laga melawan Arab Saudi dinilai penting bagi strategi keseluruhan tim.